Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selamat datang kembali di seri video tutorial. Jadi kali ini saya akan nge-share suatu tools yang mungkin sebenarnya udah dipakai banyak orang, cuman baru ke discover sama saya pribadi. Nah, nama toolsnya adalah Zabbix. Jadi Zabbix ini semacam Network Monitoring System atau NMS. Sebenarnya mungkin masih banyak lagi. Selain Zabbix ini, setahu saya itu ada yang namanya Nagi OS. Nah, Nagi OS juga sama mirip-mirip seperti Zabbix, cuman saya pribadi belum mengeksplor lebih dalam untuk si Nagi OS ini. Nah, jadi kenapa saya explore Zabbix karena uh, saya melihat guru saya yang dia membuka contoh network monitoring system dan menunjukkan Zabbix. Nah, di situ saya mulai tertarik dengan Zabbix dan mencoba untuk mempelajari lebih dalam si Zabbix ini. Nah, yang setelah saya kulik-kulik ternyata Zabbix ini dia sistem yang open source dan juga free. Jadi kalau untuk penggunaan pribadi ataupun untuk nge-lab itu dia bisa menggunakan free license. Nah, kita akan coba untuk menginstal Zabbix di VMware. Kita coba sini get Zabbix. Nah, sebenarnya untuk Zabbix ini dia bisa run hanya di Linux saja ya. Jadi dia hanya jalan di Linux server. Nah, kalau kalian ingin menggunakan Zabbix untuk production ataupun untuk client, kalian bisa pilih yang namanya Zabbix package. Di sini ada beberapa macam versi Zabbix, ada yang 7.4 yang terbaru dan juga ada yang 7.0 yang long term support atau LTS. Dan juga ada banyak OS distributionnya, bisa pakai Alma Linux, Amazon Linux, bisa pakai Debian, bisa pakai Ubuntu, OpenSUSE dan yang lain-lainnya. Dan juga kalian bisa memilih tipe database-nya. Kalian pakai MySQL atau PostgreSQL dan juga kalian bisa memilih web servernya mau Apache ataupun Nginx dan juga sudah lengkap di website Zabbix ini cara tutorial untuk menginstal Zabbix di platformnya. Nah, cuma untuk kali ini kita akan menggunakan Zabbix Appliance untuk lab di virtual machine. Nah, lalu apa bedanya dengan Zabbix yang package? Nah, kalau Zabbix package itu ibaratnya kita nginstal sendiri dan juga konfigurasi sendiri. Nah, untuk Zabbix Appliance dia udah ada pre-configured. Jadi udah ada beberapa konfigurasi yang dikonfigurasikan oleh pihak Zabbix-nya. Di sini ada banyak format, tergantung kalian pakai apa. Di sini ada ISO, ada KISO 2, ada VHD untuk Hyper-V, ada VHDX, ada OPF, ada RAW dan juga ada VMX. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan yang VMX karena dia merupakan suatu extension untuk workstation untuk VMware workstation. Nah, di sini udah ada peringatan dari si Zabbix ini. Jadi untuk Zabbix ini appliance ini dia bakal running di Alma Linux versi 8.10 dan menggunakan backend SQL. Dan juga si Zabbix ini untuk kalau kita pakai yang appliance, kalau kita ingin menggunakan untuk service production ataupun untuk client itu tidak disarankan. Jadi appliance ini memang disarankan hanya untuk nge-lab atau coba-coba saja. Nah, di sini kalian bisa download. Kalau nggak salah kemarin itu size-nya sekitar 400 MB. Nah, berhubung kemarin saya udah download, kita bisa buka file VMX Zabbix-nya. Nah, dia akan seperti ini. Oke, ini yang udah lama kita hapus dulu. Nah, nanti bakal muncul file seperti ini, Zabbix Appliance 7.0. Kita tinggal ekstrak aja, ekstrak files. Oke. Tunggu proses ekstrak ya. Nah, setelah diekstrak, mungkin dia size-nya akan bertambah ke sekitar 1 giga.
Oke, kita tunggu. Dan oke, udah selesai. Nah ya, jadi size-nya itu bakal bertambah ke 1,07 GB. Nah, untuk cara install di VMware ya, ini karena filenya sudah format .vmx, kita tinggal klik yang ini, Zabbix Appliance. Kita klik, maka dia akan otomatis keinstall di VMware Workstation kita. Nah, di sini sudah muncul Zabbix Appliance-nya. Tinggal kita power on this virtual machine, dia bakal ngeran Linux-nya yang pakai Alma Linux 8.10. Oke. Nah, nanti dia akan diberikan IP untuk mengakses lokal GUI-nya. Oke, ini sedang proses loading terlebih dahulu. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kalian bisa cek di documentation Zabbix-nya untuk password dan juga username-nya. Nah, di sini untuk sistemnya, username adalah root, passwordnya Zabbix. Bisa kita buka. Root Zabbix. Nah, kita udah masuk ke dalam Zabbix backend-nya. Untuk mengakses GUI-nya atau front-end-nya, kita bisa akses IP yang sudah ditentukan oleh VMware-nya. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Cuman ini ada error di database-nya. Saya akan coba fix dulu untuk error di Oke. Nah, ini dia udah ke fix error database-nya. Untuk passwordnya adalah admin Zabbix. Dan kita berhasil masuk ke dalam front end atau GUI dari si Zabbix server ini. Oke, mungkin sekian tutorial untuk Zabbix ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.